Haleluya, kita akan melanjutkan pengajaran ya dari orang pilihan dan kita akan masuki kita Keluaran 38. Kita baca ya 1 sampai ke 8, tapi nanti saudara baca di rumah semua ya. Tuhan berkenan kita menyelesaikan satu bab ini. Bab demi bab kita coba selesaikan. Sehingga seluruh kitab Torah ya 5 kitab ini oleh kemurahan Tuhan dapat kita pelajari bersama, kita mengerti bersama dan menjadi landasan bagi kita. Kita akan baca Keluaran 38 ayat 1 sampai ke 8 ya. Kita akan baca bersama sesuai apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan dia membuat mezbah persembahan bakaran itu dari kayu akasia, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, dan yang berbentuk bujur sangkar dan 3 hasta tingginya. Dan dia membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya menjadi seiras dengan mezbah itu, dan dia menyalutnya dengan tembaga. Dan dia membuat seluruh perkakas mezbah itu, belanga-belanga dan sekop-sekop, dan mangkuk-mangkuk, garpu-garpu dan perbaraan-perbaraan. Dia membuat seluruh perkakasnya dari tembaga. Dan dia membuat bagi mezbah itu sebuah panggangan, suatu karya ajal-ajal dari tembaga di bawah profil tepinya ke arah bawah sampai di pertengahannya. Dan dia menuang 4 gelang pada keempat ujung panggangan tembaga, tempat bagi tongkat pengusung. Dan dia membuat tongkat pengusung itu dari kayu akasia dan menyalutnya dengan tembaga. Dan dia memasukkan tongkat-tongkat pengusung ke dalam gelang-gelang pada sisi-sisi mezbah itu untuk mengusung mezbah itu dengannya. Dia membuat mezbah itu dari papan yang berongga. Dan dia membuat bejana itu dari tembaga, dan alas tumpuannya dari tembaga, dari cermin-cermin barisan perempuan yang berbaris di pintu kemah pertemuan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya atas kebenaran firman yang terus kita baca. Oleh kemurahan Tuhan kita dapat menerima pembukaan-pembukaan. Saya ya karena khotbah kemarin kan saya dengar lagi kan. Nah, saya merasa berbeban, ada hal-hal yang masih harus dibuka lagi ya. Khususnya pembicaraan atau pengajaran tentang tabut ya. Walaupun sudah dikupas. Nah, itulah ketika kita mendengar firman lagi, ada aja yang harus yang Tuhan singkapkan ya. Saya sebagai pelayan Tuhan berbeban untuk menyingkapkan lebih dalam lagi apa yang Tuhan ingatkan ya, khususnya tentang tabut yang terlebih khusus tentang tutup pendamaian dan 2 kerup. Ya kemarin itu memang tidak disinggung ya, tapi Tuhan memberikan saya hikmat untuk semua ini dijelaskan lebih dalam. Ya kita baca di dalam Keluaran 37, kita baca ayat ke-6 sampai ke 9 ya. Dia membuat sebuah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan dia membuat 2 kerup dari emas. Ia membuatnya dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerup pada ujung yang satu dan 1 kerup pada ujung yang lainnya. Dia membuat kerup-kerup itu di atas tutup pendamaian pada kedua ujungnya. Dan kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sambil menudungi tutup pendamaian dengan sayap-sayapnya, dan wajah mereka berhadapan satu terhadap yang lain.
Wajah kerup-kerup itu menghadap ke tutup pendamaian. Kalau kita hanya baca begitu aja, sesuatu hal yang kelihatannya biasa. Ya. Tapi ya itulah kemurahan Tuhan, kalau Tuhan mau buka, nah saya sebagai seorang pelayan ya harus taat ya. Kalau saudara ingat kerup ini, ingat apa? Ya? Iya, tapi ceritanya cerita apa? Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 3. Karena hubungannya sangat erat ya. Kita baca ayat ke ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Yahweh Elohim, lihatlah, manusia itu telah menjadi seperti mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil juga dari pohon kehidupan dan memakannya dan hidup untuk selamanya. Oleh karena itu Elohim, Yahweh Elohim memerintahkannya keluar dari Taman Eden supaya mengolah taman yang darinya dia diambil. Dan dia mengusir manusia itu keluar, dan dia apa? Menempatkan kerup-kerup di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga pohon menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kita sudah belajar dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita sudah belajar bahwa pohon kehidupan itu adalah Yeshua. Berbicara Yeshua, berbicara firman. Kaitannya dengan apa yang tadi kita baca dalam kitab Keluaran 37 tadi, sama-sama kerup. Kerup adalah malaikat yang secara khusus menjaga ya di hadirat Tuhan. Apa yang dia jaga? Firman. Ya, dalam kejadian ini ya, Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa, berdasarkan ayat yang kita baca, jangan sampai manusia ini makan nih buah pohon kehidupan. Karena kalau dia makan, dia bisa hidup selamanya. Bisa tanggap, ya. Terus kita kan harus bertanya, kenapa dilarang? Kalau seandainya Tuhan izinkan, ya selesai kan? Tetapi disitulah kita melihat cara Tuhan, ya. Bagaimana supaya kita juga belajar. Kita telah belajar dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ketika kita memasuki Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, perhatikan. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan setelah mereka berdosa, mereka minta ampun. Saya tangkap. Nggak ada ayatnya. Ya. Karena mereka tidak minta ampun, makanya mereka tidak boleh makan buah pohon kehidupan. Kaitannya dengan apa yang kita baca tadi dengan tabut tadi, itu sebenarnya mirip. Ya. Kerup, salah satu fungsi kerup di atas tabut sama dengan kerup di sini. Apa yang dia jaga? Kebenaran firman yang ada di dalam tabut. Bisa tanggap? Kan di dalam tabut itu ada loh batu, ada tongkat Harun, dan ada mana. Ya, ingat, mana itu makanan sehari-hari. Ya, tabut ataupun loh batu itu adalah undang-undang dasar Tuhan, 10 hukum. Ya. Di mana makanan sehari-hari yaitu mana tidak boleh keluar daripada 10 perintah Tuhan. Ya. Dan ini semua ada kaitan, ya, ada kaitannya. Kalau kita lihat di dalam tadi di kitab Kejadian kita sudah baca, supaya manusia itu jangan makan buah pohon kehidupan, mereka diusir keluar, kemudian pintu timur dijaga. Sama siapa? Kerup. Tabut ini pun dijaga oleh dua
di atas tutup pendamaian kerup. Kenapa ada tutupnya? Karena itu harus ditanya ya. Saya mengajar saudara untuk proaktif. Ya. Semua itu ya itulah yang saya katakan. Apa yang ada di tabut itu sama ini sebenarnya mirip. Ya. Tutup pendamaian artinya tidak bisa orang melihat tabut itu atau isi dari tabut itu. Ya. Dan ini semua banyak kaitan-kaitan dengan firman yang ya kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal ke-6 ayat ke-48 sampai 50. Aku adalah roti kehidupan. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga supaya seseorang yang telah makan daripadanya, dia juga tidak mati. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup apa? Selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia. Jadi sudah dapat bayangan, ya. Apa yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 3 dengan apa yang Tuhan perlihatkan tentang tabut itu ada kaitan yang sama. Ya. Karena berbicara tentang loh-loh batu, ya. Kita bisa melihat di dalam kitab kitab Ulangan ya. Kita lihat firman Tuhan. Sebab segala sesuatunya itu harus ada hubungan ya. Ulangan pasal 30. Ayat ke-16. Yang pada hari ini kau perintahkan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu. Untuk berjalan, perhatikan, dalam jalan-jalannya dan untuk memelihara perintahnya, ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya, dan engkau akan hidup dan bertambah banyak, dan Yahweh Elohim akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki di sana untuk memilikinya. Terjemahan Lukas. Hari ini aku memberi perintah kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu, hidup dalam jalan-jalannya, memelihara perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya, supaya kamu dapat tetap hidup dan bertambah banyak, dan Yahweh Elohimmu memberkati kamu di negeri yang kamu masuki untuk kamu duduki. Kita sudah belajar Torah itu adalah aturan, perintah dan ketetapan. Kalau kita pelihara seperti yang tertulis tadi, kita akan hidup. Ya. Mana atau roti, Yesus bilang, dia adalah roti kehidupan. Kalau kita makan roti kehidupan, kita akan hidup selamanya. Loh, sekarang apa hubungannya dengan apa yang tadi tertulis antara kitab Kejadian tadi dengan kitab Keluaran 37 atau berbicara tentang tabut tadi, ya. Disinilah kita melihat satu rahasia yang sangat besar, ya. Yesua berkata, ya, dalam kitab Matius pasal ke-13. Ayat ke berapa itu? Ayat ke-10. Kita lihat dulu ya, ayat ke-10 11 ya. Setelah datang mendekat, para murid berkata kepadanya, "Mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan?" Seraya menanggapi dia berkata kepada mereka, "Kepadamu sudah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada orang-orang itu tidak diberikan." Kenapa Torah itu ditutup sama tutup pendamaian? Loh, karena ini
Tidak semua orang boleh melihatnya kalau dia belum dibenarkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melarang si Adam dan Hawa untuk bisa makan buah pohon kehidupan. Karena itu mereka diusir. Kenapa mereka diusir? Karena mereka tidak bertobat. Saya tangkap. Ya, tidak ada ayatnya yang menyatakan setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa menyesal terus bertobat. Yang ada hanya saling tuduh menuduh. Ini karena Hawa. Hawa bilang ini karena ular dan sebagainya. Tidak ada, Tuhan ampuni. Karena tidak ada pengampunan atau permohonan ampun, maka jalan menuju kepada pohon kehidupan tertutup dan dijaga oleh malaikat. Demikian juga dengan tabut, ya, kerap melambangkan penjaga. Tutup pendamaian sebagai pembatas supaya manusia tidak bisa lihat langsung akan tabut ataupun isi tabut itu, ya. Dan hanya orang-orang yang benar-benar sesuai dengan kata Yeshua telah menjadi murid. Siapa itu yang namanya murid? Saya tanggap. Siapa itu yang namanya murid? Segala sesuatu harus ada kaitan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke berapa ini? Pasal ke 8 ayat 31 dan 32. Kemudian Yeshua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-muridku. Dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apabila kita taat makan mana yang seharusnya menjadi makanan bagi bangsa Israel, setelah mereka keluar dari perbudakan, kurang lebih 40 tahun setelah mereka keluar dari perbudakan sampai ke tanah perjanjian, mereka harus makan mana, roti yang dari sorga. Yeshua berkata dalam Yohanes tadi, dialah roti kehidupan. Ya, dialah firman yang hidup. Dan kalau kita setia makan firman yang hidup, maka berdasarkan ayat-ayat firman ini, kita adalah murid-muridnya. Nah, hanya murid dan anak-anak Bapa Yahweh yang memperoleh kasih karunia untuk boleh melihat apa yang terkandung di dalam tabut. Apa yang terkandung, rahasia-rahasia besar yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini kita melihat sangat luar biasa, ya. Dan di firman Tuhan menyatakan, ya, ketika kita hidup sungguh-sungguh sebagaimana apa yang Dia kehendaki, ya, maka sebagaimana Moshe yang hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia setiap kali datang masuk ke dalam tabernakelnya Tuhan, Tuhan berbicara dari apa? Dari tutup pendamaian itu sendiri. Ya, kita lihat di dalam Keluaran pasal 25 ayat ke-21, 22. Haruslah engkau memasang tutup pendamai itu pada tabut di sebelah atasnya. Dan ke dalam tabut itu engkau harus menaruh kesaksian yang akan aku berikan kepadamu. Maka aku akan dapat ditemui olehmu di sana. Perhatikan. Dan aku akan berbicara denganmu dari atas tutup pendamaian, dari antara kedua kerup yang ada pada tabut kesaksian itu, mengenai segala sesuatu yang aku perintahkan bersamamu kepada Bani Israel. Ya, dengan cara Tuhan yang luar biasa.
Kalau kita mau hidup bergaul dengan Tuhan sebagaimana Moshe, ya, ketika dia datang menghadap Tuhan, ya, Tuhan langsung berbicara dengan dia, ya, satu hal yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita coba mengambil arti daripada tabut itu sendiri, ya, di mana ada dua kerub sebagai penjaga. Dan arti lainnya, ya tadi arti lainnya karena kerub itu kan menjaga Taman Eden supaya jangan orang masuk, si Adam dan Hawa masuk mengambil buah. Kenapa nggak boleh ngambil? Karena mereka belum bertobat. Tangkap ya? Karena mereka belum bertobat. Tetapi kalau orang yang sudah bertobat, mengakui dosa, ya, Yesua berkata atau Bapa Yahweh berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kita dapat makanan roti mana dari sorga, roti kehidupan, roti yang membawa kita hidup selamanya, sama seperti yang dahulu terjadi. Kenapa Adam dan Hawa dilarang? Karena kalau mereka makan itu, mereka hidup selamanya. Karena itu mereka dicegah karena mereka belum bertobat. Tetapi dari situ kita melihat bagaimana luar biasa Tuhan. Setelah waktunya tiba, kita diajar untuk bertobat, mengaku dosa, lahir baru sebagai ciptaan yang baru, dan kita layak untuk makan roti dari sorga. Firman yang menjamin kita untuk dapat hidup selama-lamanya. Ya. Jadi saya percaya tutup pendamaian. Kenapa harus ditutup? Ya, itulah jawabannya dalam Matius pasal 13 tadi. Setelah kita diangkatnya sebagai anak. Setelah kita diangkatnya sebagai murid. Kenapa murid? Karena kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Maka rahasia-rahasia firman akan dibukakan, bukan dengan perumpamaan. Karena kan anak murid-murid, kenapa Tuhan cerita dengan perumpamaan? Kepadamu dibuka, tetapi kepada orang lain dalam perumpamaan. Sehingga banyak orang yang nggak bisa ngerti, ya, nggak bisa ngerti, ya, kayak secara nggak sengaja ya, kapan ya selama saya di sini masalah, mungkin hari Jumat hari ya, saya dengar. Ya dengan kedatangannya si Paulus itu kan ada orang yang ngomong, nggak tahu siapa yang ngomong. Ada yang ngomong, sekarang ada nama, mereka sebut Yesus yang lain, namanya Yesua. Hati-hati itu guru palsu. Loh. Mereka tertutup. Seharusnya nanya. Ya, nama sang juru selamat itu dalam bahasa Ibrani apa? Jangan diputar balik. Itu yang bilang Yesua itu guru palsu. Nggak terbalik. Tetapi itulah. Karena bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh. Ya semua dalam perumpamaan. Padahal itu kan semua tertulis. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesua itu lahir dari orang Yahudi. Nama Yesus itu bukan nama Yahudi. Tapi itulah setan memutar balik. Tapi ya kita mengucap syukur, saya jadi antara senyum, sedih, tetapi kasihan juga. Ya, tetapi itu Tuhan izinkan terjadi, kita melihat. Justru mereka menganggap kita yang sesat. Padahal kalau mereka dengar di Yesrael sana, atau dengar lagu-lagu rohani Ibrani, kalau mereka nyanyi bahasa Ibrani, nggak ada nama itu, yang ada hanya Yesua. Kok itu dibilang, itu yang menyatakan itu guru yang sesat. Kasihan. Tetapi itu Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena tutup itu benar-benar tertutup bagi mereka. Mereka nggak ngerti. Karena itu kita mengucap syukur ya, kita hanya bisa berdoa, Tuhan, kalau orang-orang ini adalah pilihan Tuhan. Tuhan punya cara untuk mencelikan mata rohani jasmani mereka. Ya.
Dan kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh mengerti hubungan antara tabu tadi dengan salah satunya dengan kitab Kejadian pasal 3. Terus dengan kita apa? Ingat ya. Pernah diajarkan di tempat ini. Ya. Kalau kita kutip dari kitab Roma pasal ke-10. Ya, karena saya pernah mengajarkan dan ini ada hubungannya dengan kerup-kerup itu. Pasal ke-10. Ayat 11 dan 12. Oleh karena kitab suci berkata setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Perhatikan ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama atas semua orang adalah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Artinya, antara orang pilihan yang dipanggil Bapa Yahweh, anakku, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Keturunan Bapa Abraham dari Sarah. Dari Sarah ya. Dengan kita yang non-Yahudi atau dianggap sebagai anak adopsi. Kita sama. Sama haknya. Loh kok sama haknya? Itulah yang pernah disingkapkan melalui pengajaran ini. Semua yang keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan orang-orang Yahudi. Yang berumur 20 tahun ke atas, laki-laki. Berjumlah berapa? 603.550 orang. Tetapi yang sampai ke tanah perjanjian, hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Kaleb, ya kenapa saya ambil ayat ini? Kita pernah belajar. Ya. Kaleb berdasarkan arti, salah satu arti namanya adalah anjing. Yesus berkata kepada perempuan Kanaan, tidak baik memberi roti kepada anjing. Artinya dalam pandangan yang kalau kita boleh tafsirkan, orang dan Yahudi adalah anjing. Tetapi Yosua dan Kaleb saya menafsirkan. Melambangkan ada persamaan hak untuk masuk ke tanah perjanjian. Orang yang dikatakan oleh firman Tuhan anak sulungku. Tetapi juga anak adopsi. Yaitu saudara dan saya. Tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Yunani. Tidak ada perbedaan antara orang pilihan secara jasmani yaitu anak Bapa Yahweh orang Yahudi. Dan kita anak adopsi sama-sama punya hak untuk boleh masuk ke tanah perjanjian. Apabila kita benar-benar makan roti kehidupan. Yang memang tersembunyi, tertutup dengan tutup pendamaian. Tetapi janji Yeshua. Apabila saudara dan saya adalah orang pilihan, adalah anak-anaknya, adalah murid-muridnya, semua dibuka. Sehingga kita bisa mengetahui rahasia firman Tuhan. Dan salah satu atau arti yang kedua dalam penafsiran saya. Ya, kenapa 2 kerup? Itu yang saya tafsirkan. 1 orang Yahudi, 1 anak adopsi. Sama-sama punya hak untuk makan daripada roti kehidupan yaitu firman Tuhan. Karena berdasarkan kitab Ulangan, berdasarkan kitab Yohanes, berdasarkan kitab Kejadian, dinyatakan bahwa firman itu adalah roti kehidupan yang dapat membawa kita hidup sampai selamanya. Dan kewajiban kita 2 kerup melambangkan 1 anak pilihan.
anak sulung, yang satu anak adopsi, mempunyai tanggung jawab menjaga kemurnian firman Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman menjelang kedatangannya. Saya tangkap ya. Jadi arti kerub itu bisa arti yang pertama dan yang kedua. Melambangkan kita sebagai orang Yahudi sebagai anak sulung dan kita sebagai anak adopsi. Sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan. Asal kita mau benar-benar hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Ya, karena walaupun sama-sama Yahudi, yang nyalipin Yesua juga orang Yahudi. Jadi jangan pikir bahwa orang Yahudi itu hebat semua, tidak. Ya. Hanya mereka yang sungguh-sungguh. Sehingga dipercaya oleh Tuhan untuk memelihara firman-Nya. Kan kerub ini melambangkan, ya dia mengembangkan sayap. Berbicara sayap tadi waktu nyanyi kan. Itu salah lagunya ya. Terbang tapi dia di bawah sayap. Tapi tadi udah diganti sih. Di atas, harusnya di atas sayap. Kalau di bawah sayapnya jatuh lah. Kan terbang begini nih. Dia di bawah sayap gimana? Ya, jadi kita harus, saya sering kali atau kita harus perhatikan kata-katanya. Tapi tadi sudah diganti saya lihat sih, cuman udah terakhir udah enggak. Tapi itulah kita melihat di sini, kerub mengembang sayapnya sebagai tanda untuk menjaga kemurnian firman Tuhan yang dipercayakan bagi kita, anak adopsi dan juga bagi orang pilihan, anak sulung, kata firman Tuhan. Dalam kitab Keluaran 4 ayat 22. Yesrael adalah anak sulungku, kata firman Tuhan. Tetapi kita non-Yahudi adalah anak adopsi. Ya, dan kita memperoleh kasih karunia yang sama apabila kita setia melakukan firman-Nya. Setia bukan saja menjaga akan kemurnian firman, tetapi juga menjaga hidup kita sebagai pelaku firman yang benar-benar murni. Bukan pengetahuan yang palsu, tetapi pengetahuan yang benar, pengetahuan yang murni. Sehingga iman tidak melenceng. Karena itu Tuhan sudah ingatkan dalam 1 Timotius pasal 6. Ayat 20 dan 21. Pengetahuan palsu dianggap kebenaran. Ya, dianggap benar, ya udah melencenglah iman. Ya, yang seperti saya katakan tadi, justru nama Yesua dibilang sesat. Kasihan amat ya. Cobalah orang ya kalau dia dengar dari sini, cobalah kau dengar orang Yahudi nyanyinya, kalau dia bahasa Ibrani, apa yang dia panggil? Yesua. Karena dalam nama Yesua, dia berkata dalam Yohanes pasal ke-5, kita lihat ayat 43. Yohanes pasal ke-5 ayat 43, firman Tuhan menyatakan. Aku telah datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerimaku. Jika orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Hanya di dalam nama Yesua ada nama Yahweh. Yotsen bawain. Memang kalau hanya bilang Yesua gitu nggak kelihatan. Nah, tapi kalau dieja Yotsen bawain, Yotnya itu Yahweh. Itu menggenapkan apa yang dikatakan. Tetapi yang lain, nama Yesua yang lain tidak ada. Jadi apa yang dikomentar orang itu terbalik. Tapi ya urusan dia lah. Memang namanya anti Hamasya ya dia balik kebenaran. Ya. Tapi ya kasihan. Tapi ya Tuhan izinkan terjadi. Dan kita hanya, saudara dan saya harus selalu berdoa ya. Ya kalau saudara perhatikan dari doa-doa setiap pembukaan. Kita boleh turut ambil bagian. Menggenapkan bilangan umat pilihan Tuhan menjelang kedatangannya. Ya,
Ya, kita harus menaungi, menjaga kemurnian firman. Untuk berani kita wartakan kepada banyak orang lain. Ya, jangan orang bilang begini, oh nama juru selamat dengan nama yang hati-hati. Nama itu hanya Yeshua. Kalau nggak percaya kau dengar bahasa Ibrani. Orang Ibrani kalau nyanyi, Yeshua bukan Yahshua. Apalagi Yesus, nggak ada itu. Ya. Kita harus menaungi, menjaga kemurnian firman. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tetapi sayangnya apa yang dikatakan 1 Yohanes 6 ayat 20-21. Pengetahuan palsu, nama yang palsu dianggap kebenaran. Akhirnya melenceng imannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Ya. Kita boleh menerima pembukaan-pembukaan. Tetapi apa artinya pembukaan kalau kita sendiri tidak melaksanakan? Saudara dan saya digambarkan sebagai kerup yang memelihara kemurnian firman. Artinya kita sendiri harus menjadi pelaku firman. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, apa yang kau jaga? Ya. Kita sama-sama belajar dalam proses ya. Terlebih pada akhir zaman ini, di mana bermunculan hamasya palsu. Dengan berita-berita palsu, pengetahuan-pengetahuan palsu. Yang kalau kita tidak hati-hati, melenceng. Maka mereka yang menamakan diri penyembah Yahweh sekalipun, mulai juga melenceng. Ya. Nah, kita harus peka ya, tidak ada. Keselamatan itu urusan pribadi. Kita tidak bisa berkompromi. Masalah nama, masalah kebenaran firman. Tidak bisa. Ajaran-ajaran yang tidak benar, kalau kita lihat ini gak benar. Walaupun dia sama-sama penyembah Yahweh. Apalagi kalau udah ngajarin cara nyarinya setan begini. Hati-hati. Kan ada juga pengajar begitu. Mau tahu rumahmu ada setan apa enggak? Caranya kayak begini. Kok cari setan? Itu harus dipikir, kenapa setan yang dicari, bukan Tuhan. Dan saya mengajarkan kepada kita semua. Kalau engkau hidup benar, setan tidak akan berani masuk ke rumahmu. Nggak perlu dicari. Bisa tangkap maksud saya? Kita harus contoh apa yang tertulis. Jangan hanya ikut-ikut berasakan pelayan ini. Kalau mau tahu rumahnya ada setan, pakai begini caranya. Kok nyari setan? Ya, jangan heran kalau jadi akhirnya jadi kesetanan. Kenapa? Karena kau yang cari setan. Kan ini hanya buat cari. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup kudus, setan tidak punya hak menjamah kita ataupun apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Contohnya Ayub. Berkali-kali saya katakan contohnya Ayub. Karena Ayub hidup saleh, Ayub hidup benar, Tuhan pagari dia. Setan lihat. Ayub nggak tahu kalau dia dipagari Tuhan. Tapi setan tahu kalau dia dipagari sehingga setan nggak bisa jamah. Tidak bisa menjamah Ayub, tidak bisa menjamah semua yang dipercayakan Tuhan kepada, nggak bisa. Termasuk kalau yang pengajaran cari di rumahmu ada setan apa enggak, itu sesat itu. Hati-hati ya. Saya harus berani kata itu sesat, pengajaran sesat itu. Orang-orang yang ikut begitu harus bertobat. Karena kalau kita hidup kudus, ingat Ayub, setan aja tahu kalau kita dipagari. Bukan saja kita, tapi semua yang kita miliki dipagari oleh Tuhan. Karena itu, hiduplah kudus, hiduplah sebagai pelaku firman. Supaya kita benar-benar ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Nah, saudara dan saya dilambangkan sebagai kerup-kerup yang juga harus mengawali ya, kemurnian firman. Jangan sampai kita tercemar. Karena Yesus udah bilang hamasya palsu. Dari mana itu? Kan gitu. Nah, kita kan semua harus berasakan firman. Kita lihat di dalam suratan Petrus, 2 Petrus kita lihat. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Supaya kita ngerti ya.
Para nabi palsu pun telah muncul dari mana? Dari antara umat. Dari antara umat. Sebagaimana pula guru-guru palsu akan ada di antara kamu. Mereka lah yang akan memperkenalkan sekte-sekte kebinasaan. Bahkan untuk menyangkal majikan yang telah membeli diri mereka. Sehingga akan segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka sendiri. Kita baca 1 Yohanes pasal kedua ayat 18 mulai. Ayat 18. Hai anak-anak kecil, inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa anti Hamasya akan datang. Sekarang bahkan banyak anti Hamasya telah muncul. Dari itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Mereka telah muncul dari mana? Dari antara kita. Artinya sama-sama orang percaya. Dan itu pun mungkin sama-sama percaya Bapa Yahweh. Tetapi dari ajaran yang udah melenceng. Cari setan bukan cari Tuhan. Hati-hati dengan orang seperti ini. Ya, atau mungkin sudah mempraktekin. Kau dengar, oh ini gembalaku ngomong ini, ya di rumahmu kau taruh segala macam yang diajarkan. Kebetulan kencinglah si kucing masuk di situ. Wow, ada setan. Pada kucing yang kencing di situ. Loh, kita harus peka ya. Jangan main-main dengan begitu-gituan. Kita mau hidup kudus. Dan ingat kalau kita hidup kudus. Tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Tuhan memagari kita sama seperti Ayub. Kalau Tuhan memagari kita. Kita nggak lihat kita dipagari. Tapi setan lihat. Kalau setan lihat. Bukan saja kita. Tetapi semua yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Tidak akan pernah bisa dijamah oleh setan. Karena kita dipagari oleh dia. Itulah gunanya kerup yang harus kita digambarkan sebagai kita yang harus memelihara kemurnian firman. Ingat ya, kemurnian firman. Kalau sampai tidak murni, jangan-jangan bisa menjadi Hamasya palsu. Karena kan jelas dikatakan, mereka itu datang dari antara mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Jadi harus hati-hati. Ya, udah pengajaran udah melenceng-melenceng, kalau engkau tidak cepat bertobat, ya kau udah melenceng sedikit, kalau ya orang mau ke bulan nih, dia udah melenceng mungkin cuma setengah derajat, nggak kelihatan di bawahnya, awalnya nggak kelihatan, tetapi makin jauh, makin lama, makin jauh. Karena itu sadarlah sebelum terlambat, cepat berbalik kepada jalan yang benar, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Haleluya. Kemudian kita melanjutkan ke dalam mesbah yang tadi kita baca. Berbicara mesbah adalah berbicara juga tempat korban persembahan dibakar. Ya. Kita tahu yang pertama kali mengorbankan persembahan adalah siapa? Halo? Siapa? Habel dan Kain. Ya. Habel dan Kain. Tetapi kita lihat. Ya. Karena yang satu anak Tuhan. Yang satu kita sudah belajar anak setan. Jadi yang dipersembahkan juga beda. Ya. Kita lihat ya, kita baca lagi ya. Kejadian pasal 4. Kita baca ayat ke-2 mulai. Dan dia menambah dengan melahirkan adik baginya yaitu Habel. Dan Habel menjadi pemelihara kawanan domba. Dan Kain menjadi penggarap tanah. Terjadilah pada hari-hari terakhir Kain membawa dari hasil tanah itu satu persembahan bagi Yahweh. Habel ia sendiri juga membawa dari sulung kawanan dombanya dan dari yang tambun-tambun. Dan apa? Yahweh berkenan kepada Habel dan pada persembahannya. Dan kepada Kain dan persembahan dia tidak berkenan.
Kenapa? Ya, ada tertulis ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terkutuklah tanah karena engkau. Apa yang dipersembahkan Kain dari hasil tanah yang terkutuk, walaupun hasilnya bagus. Tetapi karena dia anak setan, tidak ada hikmat. Kalau dia anak Tuhan, ada hikmat, dia tukeranlah sama adiknya. Saya beli, kau punya domba. Ya. Tapi Habel punya hikmat Tuhan, sehingga dia mempersembahkan korban yang murni, domba-domba yang tambun-tambun yang dia pilih. Karena itulah yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Ya. Tetapi yang namanya anak setan, ya dia nggak tahu kan, nggak ada pembukaan, semua tertutup. Saya tanggap, ya. Kan tadi kan dalam dari awal-awal sudah diberitahukan. Kalau kita anak, maka semua dibuka. Tapi kalau bukan anak, ya semua tertutup. Ya, termasuk si Kain ini. Walaupun banyak orang, oh masa Kain anak setan? Ya belajarlah firman Tuhan yang benar. Nah, sudah diajarkan di tempat ini. Walaupun sudah diajar, banyak juga yang ragu-ragu. Ya buat saya sih nggak masalah. Ya, karena ayat-ayat firman Tuhan memang sangat mendukung. Hanya tergantung orang percaya apa enggak. Ya. Di sinilah kita terus belajar dan belajar. Ketika Nuh oleh kemurahan Tuhan mendirikan bahtera, akhirnya Nuh satu keluarga selamat. Setelah dia selamat dan air bah sudah kering, Tuhan memerintahkan mereka keluar dari bahtera. Apa yang dia lakukan pertama? Dia membuat mezbah. Ya. Dia membuat mezbah, kita lihat dalam Kejadian pasal ke-8 ayat ke-20. Kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh. Dia mengambil setiap hewan yang tahir dan setiap burung yang tahir. Dan dia mempersembahkan persembahan bakaran di atas mezbah itu. Kalau saudara baca ayat ini, ada yang aneh enggak? Banyak orang enggak melihat kan. Pertanyaannya, dari mana si Nuh itu tahu ini tahir enggak tahir? Ini bersih enggak bersih? Dari mana dia tahu? Karena binatang yang tahir dan tidak tahir, atau barang binatang yang clean atau unclean, itu baru dibuka oleh Bapa Yahweh secara khusus melalui Mose dalam imamat beberapa tahun kemudian. Bukan 100 tahun. Nuh itu dari Adam adalah turunan ke-10. 1000 tahun. Ya, jadi kalau saudara bikin timeline-nya itu dari Adam sampai Nuh itu 1000 tahun. Ya, dari Nuh sampai Abraham 1000 tahun. Abraham sampai Mose kurang lebih 500 tahun. Artinya dari Nuh sampai ke Mose kurang lebih 1500 tahun. 1500 tahun kemudian, ya, setelah zamannya zaman Nuh tadi, ya, baru Tuhan buka kepada Mose, sebagaimana tertulis, nanti saudara baca di rumah, Imamat pasal 11. Ini yang gak boleh, ini yang bersih, dan ini yang kotor. Ini yang tahir dan ini yang tidak tahir. Loh, bagaimana dia tahu? Ini dia berikan kepada manusia setelah zaman Nuh 1500 tahun kemudian baru dikasih tahu.
Ini yang tahir, ini yang tidak tahir. Bagaimana dia tahu? Ada tertulis. Nuh orang yang bergaul dengan Tuhan. Dia orang yang saleh. Dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Bagi orang yang benar, ya, walaupun Torah itu belum tertulis, tapi karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu. Ini yang tahir dan ini yang tidak tahir. Sehingga ketika Tuhan bilang sama Nuh, kumpulkan semua binatang, masukkan ke dalam bahtera. Maka dia sudah mengetahui dengan jelas mana binatang yang tahir, mana yang tidak tahir. Kalau Nuh tidak bergaul dengan Tuhan, nggak bakal dia tahu. Saya tanggap. Jadi jangan hanya baca asal baca gitu. Lo kok bisa tahu dari mana dia tahir dan tidak tahir? Tahir dan tidak tahir nanti 1500 tahun setelah dia baru Tuhan singkapkan. Tetapi saya mengimani karena ada tertulis. Nuh orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang saleh, orang yang benar. Karena itu dibuka. Ya. Sehingga dengan tepat dia bisa tahu. Oke, yang ini boleh dan ini tidak boleh. Waktu si Kain dia nggak ngerti. Kenapa dia nggak ngerti? Karena dia anak setan. Setan nggak maksud saya. Ya, kan jelas perbedaannya kan dengan kejadian pasal 4 tadi. Kenapa Kain nggak tahu? Dia anak setan. No. Belum ada tertulis, tapi kalau dia tahu, karena Tuhan melihat ini orang yang saleh, orang yang benar. Tuhan kasih tahu, ini boleh, ini nggak boleh ya. Kita belajar. Walaupun kadang belum tertulis, tapi dia yang punya firman. Dia sanggup juga buka bagi saudara dan saya. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan benar sekali-sekali, bukan benar kelihatannya di gereja, kelihatannya alim semua. Begitu di luar gereja, kelihatan aslinya. Bukan gitu. Ya. Di luar, di dalam, dimanapun saudara dan saya berada. Amas, walaupun dia dilempar di dalam lumpur, dia tetap emas. Dia tidak berubah. Dia tidak terpengaruh. Demikian juga hidup saudara dan saya. Sebagai orang yang sudah, ya tadi kan kita kan kayu biasa. Setelah dibungkus dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi berbicara tembaga, berbicara ya penghukuman. Ketika mezbah sudah didirikan, mezbah ini juga tidak boleh sembarangan didirikan. Ya. Kita lihat ya di dalam Keluaran pasal kita sudah belajar itu, cuman saya ulangi lagi. Keluaran pasal ke-20 ayat ke-25 dan 26. Jika engkau membuat bagiku sebuah mezbah dari batu-batu, janganlah membangunnya dari batu pahat. Karena jika engkau mengayunkan peralatanmu padanya, maka engkau sudah mencemarinya. Janganlah engkau naik ke atas mezbahku dengan tangga, karena auratmu tidak seharusnya tersingkap di atasnya. Ya, dari ayat 25 tadi, kalau kita lihat lagi dalam 1 Raja-Raja pasal 6. Ayat ke berapa itu? 1 Raja 6 ayat ke-7. Dan bait itu ketika dibangun dengan batu-batu yang telah diolah, yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga tidak terdengar di bait itu bunyi palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi selama pembangunan bait itu. Inilah dasar-dasar yang pernah saya katakan. Ketika nanti bait suci didirikan, itu semua sudah ready to build, ready dibangun.
Ya. Karena apa? Karena ini larangannya. Dan di dalam ayat 25 tadi. Nggak boleh ada ketok-ketok, nggak boleh. Tapi karena ini kan harus rapat, nah saya menafsirkan karena nggak boleh pakai paku ya pakai hidrolik, but, atau pakai angin, nggak ketahuan, nggak kedengeran. Ya. Dan ini adalah build up ya, jadi knockdown, sistem shock knockdown. Dipasang sudah disiapkan kan tadi di sini. Diolah dulu di tempat lain, baru dibangun. Saya tanggap. Loh ini pasti kalau nanti bait suci dibangun lagi yang ketiga, mereka harus ikut ini. Dan inilah cara Tuhan untuk kita melihat walaupun bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Tuhan memperlihatkan dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Mereka coba untuk taat kepada apa yang tertulis. Karena itu kita sebagai anak adopsi, kita belajar untuk juga menjaga hidup kita untuk melakukan firman tanpa tambah, tanpa kurangi. Walaupun ya dalam kenyataan belum tentu 100% kita bisa lakukan. Tapi kita belajar. Ya, belajar dan coba untuk melakukannya sesempurna yang dapat kita lakukan. Karena seperti yang saya katakan, sesempurna yang kita lakukan hanya 99,9% menjadi emas murni. Saya sudah pernah kasih ilustrasi kan, sama seperti Elia. Ya, semua orang para nabi termasuk Elisa, dia tahu Elia mau diangkat. Dan saya menafsirkan dalam pikiran para nabi termasuk Elisa, Elia sudah sempurna. Tetapi kenyataan firman Tuhan menulis ketika Elia diangkat, jubahnya tertinggal. Atau jubahnya ditanggalkan Tuhan karena jubah berbicara karakter Elia. Yang bagi mata orang tidak terlihat. Tapi ada tertulis dalam Ibrani yang kita sudah baca. Segala sesuatu di hadapan Tuhan telanjang. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan Tuhan tahu karakter Elia yang 0,1%. Ini yang membuat dia tidak bisa menjadi 100%. Dan yang 0,1% itu, itulah Tuhan yang menyempurnakannya. Sehingga ketika kereta sorga menjemput dia, jubahnya, karakternya ditanggalkan Tuhan dan diganti dengan jubah sorgawi. Ya, nah, kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, berbicara mesbah, ya, harus dibangun dengan sesuai firman Tuhan. Dan nanti ketika korban dipersembahkan, ya, apinya itu harus dari sorga. Apinya harus dari sorga. Kita sudah pernah baca di dalam kitab Imamat pun ada ya, kita lihat lagi ya. Imamat pasal 9. Kita baca ayat 23 dan 24. Kemudian masuklah Moshe dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Lalu mereka keluar dan memberkati umat itu, maka tampaklah kemuliaan Yahweh kepada seluruh umat itu. Dan apa? Keluar api dari hadapan Yahweh, lalu melalap persembahan bakaran dan lemak-lemak di atas mezbah itu. Maka seluruh umat melihat dan bersorak-sorai, lalu sujud di hadapannya. Ya. Jadi semua persembahan itu, ya, kita juga bisa melihat ya dari apa yang dilakukan oleh umpamanya si Salomo, si Daud, ya, ketika mereka mempersembahkan korban. Maka
korban itu apinya harus dari sorga. Bukan api asing, karena itu kalau tadi kita baca di dalam Keluaran 38 tadi, termasuk perbaraan. Perbaraan artinya setelah, kita baca lagi lah. Kita baca 2 Tawarikh pasal 7 ayat 1. Ketika Salomo selesai berdoa, kemudian api turun dari sorga, memakan habis persembahan bakaran dan korban-korban. Dan kemuliaan Yahweh memenuhi bait itu. Baik dilakukan oleh Abraham. Ketika Abraham, ya memang tidak ditulis Abraham berdosa. Tapi karena ketidakpercayaannya dalam Kejadian pasal 15, Tuhan bilang persembahkan ini. Ya, Abraham hanya menyembelih binatangnya, kemudian digelar, dia nggak bakar. Malam hari api Tuhan membakar semua persembahan. Artinya berbicara api dari sorga, berbicara firman yang murni. Firman murni lah yang membakar habis korban yang dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan. Termasuk Salomo, termasuk Elia, termasuk Daud. Kalau saudara baca, api turun dari sorga. Berbicara api dari sorga. Berbicara firman yang murni. Tetapi Tuhan kasih lihat, karena ya kelalaian, karena ketidakmengertian. Nadab dan Abihu, anak pertama dan kedua daripada Harun, membuat kesalahan yang fatal. Kita baca Imamat pasal 10 ayat 1 dan kedua. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, masing-masing mengambil pedupaannya dan mereka menaruh api ke dalamnya. Lalu membubuhkan dupa di atasnya. Perhatikan, mereka mempersembahkan api asing di hadirat Yahweh yang tidak dia perintahkan kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadirat Yahweh dan melalap mereka, maka matilah mereka di hadirat Yahweh. Ya. Tuhan setia sama firman-Nya. Nah, apabila tadi kita baca bukan saja mesbahnya, tetapi semua peralatan termasuk perbaraan. Tadi kan disebutkan perbaraan. Hanya yang harus kita tanya, perbaraan itu untuk apa? Ya, kita lihat di dalam ayat ketiga dari Keluaran 38 tadi. Keluaran 38 ayat 3. Dan dia membuat seluruh perkakas mesbah itu belanga-belanga, sekop-sekop, mangkuk-mangkuk, garpu-garpu, dan perbaraan. Perbaraan ini setelah api dari sorga membakar habis korban, brang, dibakar habis, kan ada bara-baranya. Bara-bara ini yang disimpan di tempat perbaraan. Dan kalau mereka mau mempersembahkan korban, inilah dari sini diambil apinya. Saya tahu nggak? Kan perbaraan gitu kan? Kan kalau apa namanya batu arang itu tahu kan perbaraan gitu. Mungkin udah nggak ada apinya, cuman dia panas, masih ada apinya di situ. Nah ini yang dibuat api, jangan api asing, karena memakai api asing. Walaupun imam besar, walaupun anak Harun, Tuhan binasakan. Artinya jangan main-main masalah ibadah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang tertulis. Ya. Karena berbicara korban yang dipersembahkan di atas mezbah. Ya. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal Imamat pasal 1. Ayat ke 3 sampai ke 5. Apabila persembahannya berupa persembahan bakaran dari kawanan lembu, haruslah dia mempersembahkan seekor jantan yang sempurna.
Haruslah dia membawanya ke dekat pintu masuk kemah pertemuan agar berkenan di hadapan Yahweh. Dan dia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan bakaran itu. Maka hal itu akan diterima baginya sebagai pendamaian atasnya. Lalu dia harus menyembelih anak lembu itu di hadapan Yahweh. Dan anak-anak Harun, para imam, harus membawa darahnya. Memercikkan darah itu di dekat mesbah itu sekelilingnya. Yang ada di pintu kemah pertemuan. Ya. Jadi kalau orang mempersembahkan, katakanlah di sini lembu, ya bisa lembu, bisa domba. Dia harus menumpangkan tangannya ke atas sebagai tanda bahwa binatang ini mewakili dia untuk mendamaikan dirinya dengan Tuhan. Ya. Kemudian ketika ini disembelih, ya, anak-anak Harun harus menampung darahnya. Kemudian darahnya ini disebar di sekeliling mesbah. Bukan di atas, kalau di atasnya mati apinya. Saya tanggap. Kalau di atas kan mati apinya. Makanya di sekeliling mesbah. Sebagai suatu perlambang. Ya. Kadang-kadang orang juga, saya dengar ada kesaksian dari media kan. Apa itu? Ya, darah kok pakai anggur. Lah itu. Karena berbicara, oh katanya dagingnya, kok makannya roti. Kok darah, makannya minumnya anggur. Lah. Tapi itulah karena nggak ada hikmat, ya sudah. Ini perlambang karena berbicara darah, kita sudah tahu berbicara tentang jiwa. Jiwa yang dahulu dirusak setan melalui Hawa dan Adam. Karena mereka mau berkomunikasi dengan setan. Hati-hati. Ya. Apalagi kalau orang yang nyari-nyari setan. Loh, itu kan kenyataan. Hawa berkomunikasi dengan setan. Kemasukan setan dia. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, disinilah kita melihat. Kita belajar. Karena dia mau berkomunikasi dengan setan, jiwanya dia dicuri sebagian oleh setan. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Karena itu mereka yang menamakan diri anak Tuhan sekalipun. Ada jiwa Hamasyah. Sebagian ada jiwa yang berasal dari setan. Enak aja, lu masih suka bohong gak? Walaupun rajin ke gereja masih suka bohong. Setan itu. Masih suka marah-marah, setan itu. Lo karakter yang tidak benar ini ada tertulis. Yakobus 1 ayat 21. Terima firman itu. Api yang murni itu terima. Karena itu yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Jiwa yang tadinya diambil, dirampas oleh si setan. Karena leluhur kita berkomunikasi dengan setan. Tuhan mau kembalikan kepada saudara dan saya. Apabila kita menerima api yang murni, firman yang murni. Yang sanggup untuk mengembalikan jiwa. Benar-benar milik Bapa Yahweh. Tidak ada lagi milik setan. Kenapa? Karena kita akan memerintah bersama dia 1000 tahun. Lamanya di muka bumi ini. Jadi tidak boleh lagi ada jiwa setan. Artinya gak boleh lagi bohong. Gak boleh segala macam-macam yang berasal dari setan. Kita belajar dan kita diajar oleh Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah paksa. Ya tergantung kita. Itulah kasih Tuhan. Ya, itulah kasih Tuhan. Inilah tubuhku, kata Yeshua. Kalau engkau tidak makan dagingku, engkau tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau tidak menerima roti hidup, tidak bisa menerima hidup yang kekal. Itu kan Tuhan tawarkan. Ya termasuk buat saudara dan saya. Karena itu saya percaya dengan kita terus belajar. Ya.
Tuhan punya cara, dia melihat kerinduan hati kita. Kita kan mau masuk surga kan? Betul nggak? Loh, kita ibadah ini supaya diproses Tuhan, supaya masuk surga. Kalau nggak ada cita-cita mau masuk surga, mau ngapain ibadah? Loh, saya ngomong sebagai pelayan Tuhan ya. Kalau kita mau masuk surga, ibadah itu perintahnya. Beribadahlah kepada Dia, kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Karena melalui ibadah yang benar, api yang murni membakar, membersihkan jiwa yang sebagian rusak ini. Supaya kita kembali memperoleh jiwa Adonai Yeshua HaMashiach melalui firman-Nya. Sehingga dengan demikian pada waktunya kita dilayakkan duduk bersama dengan Dia. Memerintah 1000 tahun lamanya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya kita belajar ya. Kita belajar ya. Karena tadi sempat bicara tentang tabut ya. Mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi 38 ini. Karena banyak hal ya yang harus kita, ya karena saya kan khotbah ini nanti saya dengar lagi. Apa yang Tuhan kasih ingat, ya itu harus saya ajarkan. Ya dengan hikmat Tuhan. Kalau yang seperti yang tadi kan, yang tabut itu kan banyak yang ternyata ini ya roh berbicara ini belum dikasih tahu, belum diajarin. Ya harus dibuka semua. Ya, walaupun yang saya ajarkan, saya katakan kepada itu hanya rangkanya. Nah, hanya rangkanya dan kita ya rangka istilahnya sudah ada bentuknya. Tinggal bagaimana kita pribadi lepas pribadi menyempurnakan. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan hanya ini bentuknya kayak gini. Apa maksudnya? Apa maknanya? Tadinya kan ya setelah saya dengar ternyata memang harus disingkapkan apa yang di dalam tabut itu dengan apa yang di dalam kitab Kejadian itu hubungannya sangat erat. Nah, di situ kita coba belajar, mengerti ya. Mengerti bahwa Tuhan mau menyingkapkan. Seperti yang tadi saya katakan. Ya. Nuh itu belum pernah baca Torah. Tapi kok dia tahu mana yang tahir dan tidak tahir. Tetapi saya percaya karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Maka Tuhan sudah singkapkan. Nah, saya pun percaya apabila kita hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam pandangan Tuhan kita hidup benar. Hidup saleh, maka kita dipagari oleh Dia. Dan Dia akan membuka, tutup pendamaian itu sehingga kita bisa melihat isinya. Dan kita bisa makan roti mana yang ada di dalamnya. Rahasia-rahasia Tuhan berkenan, singkapkan lebih banyak. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.